Kasih self reward membeli productivity. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini, seperti yang udah kalian lihat di judul, aku pengen sharing hal-hal apa aja yang pengen aku lakuin untuk mempersiapkan diri aku di tahun 2024. Tapi memang sebenarnya udah terlambat banget sih, karena kan ini juga udah ganti tahun, Januari aja juga udah habis, dan ini juga udah di bulan Februari. Cuma lebih baik terlambat sedikit daripada nggak sama sekali, nggak sih? Nah, hal pertama yang pengen aku lakuin yaitu aku mau ngerefleksi perjalanan hidup aku di sepanjang tahun 2023 kemarin. Jadi ini tuh sejujurnya kayak habit baru yang pengen aku mulai di tahun 2024 ini, karena di tahun-tahun sebelumnya kayak kalau ganti tahun ya udah ganti aja gitu. Cuma dimulai di tahun ini aku pengen hidup aku tuh lebih kayak ada arah sama tujuannya gitu loh. Jadi aku pengen memulai untuk kayak biasain untuk ngerefleksi apa yang aku alami di tahun sebelumnya, biar aku tuh juga belajar, oh di tahun depan tuh aku harus kayak gini, dan harus kayak gini, kayak gitu. Jadi ya, mari kita mulai dengan sesuatu yang bisa kita mampu dan juga mau untuk kita mulai. Jadi di sini aku nulis refleksi atau perjalanan hidup aku di sepanjang tahun 2023 kemarin di buku journaling pertama aku. Singkatnya, aku menyebut tahun 2023 sebagai tahun penundaan dan tahun yang penuh dengan self-defense mechanism. Karena di tahun 2023, jujur aku banyak sekali menulis hal-hal apa aja yang sebenarnya pengen aku lakuin. Bahkan udah lumayan juga yang aku eksekusi. Cuman, lagi-lagi aku tenggelam dalam ekspektasi yang aku buat sendiri. Alhasil, ekspektasi itu yang akhirnya membuat aku overthinking dan berdampak kepada aku yang mulai membandingkan hidup aku dengan orang lain. Aku merasa gagal, aku merasa kecewa kepada diriku sendiri, bahkan ada masa di mana aku mempertanyakan jalan hidupku kepada Tuhanku. Yap, segelap itu tahun 2023 bagiku. Nah, hal-hal itu yang pada akhirnya membuat aku mandek, nggak ada progres buat memperbaiki diri, buat bangkit, menunda banyak hal yang sebenarnya pengen aku lakuin, dan akhirnya tanpa aku sadari, aku menciptakan self-defense mekanismeku sendiri untuk menutupi segala macam perasaan negatif dan untuk dalam tanda kutip mengamankan diriku sendiri dari ketidakmampuanku ngehandle diriku sendiri. Tapi ya, aku selalu percaya di setiap hal buruk pasti ada hal baik. Ada satu hal yang sangat aku syukuri dan sangat berterima kasih kepada Tuhan, yaitu seenggaknya aku berhasil mewujudkan satu wishlist aku di tahun 2023, yaitu aku berhasil menciptakan kamar impian aku selama ini. Walaupun dalam perjalanannya sangat sulit, karena ya aku sekarang menanggung hidupku sendiri, jadi pasti ada beberapa hal yang aku tekan atau korbankan biar aku bisa menabung demi mewujudkan kamar impianku itu. Tapi aku enggak merasa sedih ataupun menyesal karena hal itu justru menciptakan nilai baru dalam diriku. Aku lebih bijaksana dalam mengatur keuangan. Aku belajar untuk mendahulukan mana yang lebih penting, mana yang bisa dibeli nanti, dan aku belajar bahwa menabung tidak perlu muluk-muluk, tapi yang penting konsisten. Karena setelah aku sadari segala hal yang muluk-muluk ternyata nggak jarang justru malah membuat kita gagal dan nggak kita lakuin sama sekali. Masih ada banyak hal sebenarnya, tapi itu aja yang menurut aku bisa aku sharingkan di video ini. Lanjut ke hal kedua yang pengen aku lakuin, yaitu aku makasih self reward ke diri aku. Jadi sebenarnya itu lebih tepatnya kayak hal apa yang pengen aku lakuin untuk sebelum menyambut tahun 2024 gitu. Cuma aku baru mampunya tuh sekarang, kayak hal apa aja yang pengen aku kasihkan kepada diri aku, kayak sebagai ucapan terima kasih ke diri aku sendiri yang udah mau berjuang selama 1 tahun, udah mau sama-sama melewati masa sulit, udah mau jatuh jatuh lagi, udah mau bangkit lagi, dan kayak sebagai apresiasi ke diri aku sendiri untuk aku membahagiakan diriku sendiri juga. Karena ya sejujurnya selama ini aku tuh lebih seringnya tuh kayak
lebih memikirkan gimana caranya aku membahagiakan orang lain. Padahal kan belum tentu orang lain juga pun memikirkan gimana membahagiakan aku gitu kan istilahnya. Jadi kayak aku mikirnya mulai tahun ini aku pengen lebih belajar untuk bisa mengapresiasi dan juga lebih membahagiakan diriku sendiri. Karena kan juga sebenarnya self reward atau self care itu kan nggak berarti selfish kan. Cuma lebih kepada kita tahu aja nih, oh diriku udah kayak gini, berarti aku tuh harus berterima kasih kepada diriku sendiri karena pada akhirnya yang menemani jatuh bangunnya diri kita sendiri, apa yang kita alami kan juga adalah diri kita sendiri, bukan orang lain gitu. Jadi kita sepatutnya juga udah ngasih self reward ke diri kita semampunya kita aja, tapi hal itu yang membuat kita bahagia kayak gitu. Nah, ini dia beberapa self reward yang aku berikan ke diri aku sendiri di tahun 2024 ini. Teng tereng tereng. Nah, yang pertama itu ada handphone. Nah, aku tuh beli handphone tuh bukan karena aku mau buang-buang uang tuh, enggak sama sekali. Aku beli ini tuh karena HP aku yang sebelumnya tuh ruang penyimpanan itu kayak kecil, cuma 4/128. Jadi kayak kalau aku bikin konten itu suka gampang penuh. Terus juga performanya tuh aku rasa juga udah menurun. Kayak contoh simpelnya nih ya, kan kita mau WA nih, sebelum WA kan pasti kita kalau mengetik kan harus klik dulu biar hurufnya itu tuh muncul. Nah itu aja, kadang aku tuh harus nungguin dulu, udah ditungguin, habis itu malah HP-nya tuh kayak nge-lag gitu loh. Jadi kayak itu juga yang membuat aku lumayan sering kayak jadi malas konten gitu loh, karena HP-nya tuh kayak nggak support. Jadinya aku memutuskan buat beli HP untuk ke upgrade ke ruang penyimpanan yang lebih besar. Ini aku beli di 8256, jadi itu kayak kapasitasnya itu jauh lebih besar daripada HP yang kemarin. Yang kemarin kan 4128, ini 8256. Jadi ya aku membeli HP karena alat konten yang bisa mampu aku beli dengan uangku ya adalah HP. Aku belum mampu beli kamera, jadi aku lebih memutuskan untuk memilih HP yang menurut aku terbaik di kelasnya, yang sesuai sama budget aku. Jadi aku nggak mau kayak maksain beli HP yang nggak sesuai kantongku, kayak gitulah istilahnya. Jadi ya, semoga dengan HP yang baru ini bakal menemani perjalanan konten aku di sepanjang tahun 2024 ini, atau bahkan di tahun-tahun mendatang, kayak gitu. Self reward kedua yang aku kasihkan ke diri aku yaitu ada make up dan juga skincare. Karena aku tuh pencinta banget segala hal yang berhubungan sama beauty, entah itu skincare, entah itu make up, pokoknya apapun yang tentang beauty itu aku pasti suka. Nah biasanya aku tuh punya kebiasaan buat masukin make up ataupun skincare ataupun hair care atau body care atau apapun itu pokoknya yang berhubungan tentang beauty ke keranjang Shopee aku. Cuma aku tuh bukan tipikal orang yang suka masukin asal gitu loh ke keranjang Shopee. Aku tuh lebih kepada hal yang realistis yang bisa mampu aku beli. Aku tuh tahu, oh di bulan ini nanti aku pasti bisa beli kok. Jadi itu yang biasanya aku masukin ke keranjang Shopee. Dan ini dia makeup sama skincare yang udah berhasil keluar dari keranjang Shopee aku, walaupun belum semuanya, tapi ini adalah list-list yang top listnya gitulah, yang pengen aku keluarin di keranjang Shopee aku di tahun awal 2024 ini, kayak gitu. Hal ketiga yang aku lakukan adalah membeli productivity tools gitu. Jadi semacam barang-barang yang bakal ngebantu aku untuk bisa mewujudkan goals aku tadi itu, yang pengen membuat hidup aku lebih ada arah sama tujuannya. Nah yang pertama aku beli kayak buku untuk journaling aku dari RA Planner, ini yang Productivity Planner. Nah ini tuh menurut aku udah lengkap banget, jadinya aku tuh milih yang ini. Kan pasti barang-barang di Shopee kan banyak kan untuk yang journaling, karena kalau yang ini itu tuh udah ada kayak reflection and reviewnya kita di tahun sebelumnya. Jadi kalau untuk aku yang journaling baru awal-awal itu pasti ngebantu banget dari tuntunannya. Terus udah ada goal settingnya juga, udah ada wishlistnya juga, kita pengen mencapai apa aja di tahun 2024. Terus udah ada kayak monthly calendar, monthly overview, daily routine, weekly agenda, habit tracker, challenge, habis itu kayak notes-notes gitu. Pokoknya ini kayak lengkap banget gitulah yang
journaling yang buku ini gitu dari RA Planner. Yang kedua, aku beli buku to-do list. Sesuai sama namanya, tujuan aku beli buku ini itu untuk mendisiplinkan kegiatan aku di setiap harinya. Jadi biar per hari aku tuh tahu aku harus ngapain aja, sehingga aku bisa meminimalisir kelupaan aku yang pelupa ini, sama aku bisa fokus nih, nggak gampang kekecoh melakukan aktivitas-aktivitas yang seharusnya nggak aku lakukan di hari itu. Nah, terus yang bikin aku suka sama buku ini tuh lengkap ya. Jadi udah ada timetable-nya di sini. Terus di bagian sini udah ada important list-nya gitu. Nah, di bagian to-do list-nya sendiri tuh udah ada penandanya gitu loh. Kalau oke dicentang, terus kalau delay itu dikasih tanda panah gitu, terus kalau di cancel itu tanda silang. Terus di bagian bawahnya ini udah disediain memo atau notes yang pengen kita cantumkan di setiap harinya gitu. Jadi lengkap banget. Yang ketiga, aku beli financial planner karena mulai tahun ini aku pengen banget bisa belajar buat mendisiplinkan catatan keuangan aku. Apalagi kan aku anak kos, jadi biar bisa meminimalisir kebocoran di akhir bulan. Karena kan kalau anak kos itu kan apa-apa harus diatur sendiri ya. Kalau kita nggak bijak menggunakan uang kita, takut-takutnya itu di akhir bulan atau misalnya kita ada kebutuhan darurat itu uangnya nggak ada. Jadi aku mulai tahun ini pengen banget punya niatan untuk belajar tentang catatan pembukuan keuangan, biar aku bisa disiplin dan juga latihan juga sih nanti kalau udah berumah tangga gitulah. Terus aku pilih financial planner ini itu karena udah lengkap menurut aku. Itu udah ada cash flow pemasukannya, udah ada cash flow pengeluaran, pengeluaran harian, monthly review, kolom cicilan. Kalau kalian punya cicilan tuh udah disediain juga. Terus sama challenge tabungan gitu. Jadi aku rekomendasiin banget sih buku ini untuk kalau kalian juga pengen latihan untuk bikin catatan keuangan gitu. Nah, nanti pokoknya segala hal yang aku beli di video ini itu bakal aku kasih di kolom deskripsi. Jadi kalian cek aja, kalau kalian mau samaan tinggal diklik aja. Hal terakhir yang pengen aku lakuin untuk mempersiapkan diri aku di tahun 2024 yaitu bikin vision board sama goal setting gitu di tahun ini. Nah, buat kalian yang belum tahu vision board itu apa, jadi itu semacam gambaran gitu of how do you want your life in the future looks like, atau bisa juga di life in year gitu. Jadi di tahun 2024 gambaran kalian tuh mau kayak gimana. Untuk ngerangkainya sendiri, kalau vision board itu tuh bebas banget. Kalian bisa pilih gambar apapun tentang mimpi-mimpi kalian atau hal yang pengen kalian lakuin. Ngerangkainya pun juga kayak gimana tuh bebas sesuai dengan kreasi kalian. Mau dirangkai seestetik mungkin itu boleh banget, cuma kalau menurut aku tetap harus yang realistis. Jadi bener-bener itu tuh gambaran tentang hal-hal dan juga mimpi-mimpi yang ingin kalian capai di tahun 2024 gitu. Nah, untuk aplikasinya sendiri aku pakai Pinterest untuk nyari-nyari gambar. Terus kalau untuk ngeditnya aku pakai Canva. Untuk alatnya aku pakai HP untuk nyari-nyari gambar di Pinterest. Terus aku pakai laptop buat desain di Canva. Nah, ini kurang lebihnya gambaran dari vision board aku. Aku tempelin vision board aku di dinding kayak gini, dan juga aku tempelin di buku journaling aku seperti ini. Untuk tahun ini aku bagi jadi 4 bagian. Yang ini untuk area hal-hal yang mau aku mulai gitu loh di tahun 2024. Terus yang baris kedua untuk hal-hal yang bakal aku pertahanin dan juga aku tingkatkan, plus juga ada tantangannya. Nah, di baris ketiga lebih ke area mimpi sama harapan aku di tahun 2024 ini. Terus di baris yang terakhir itu khusus untuk area self-care sama self-reward. Jadi biar aku nggak burn out. Terus di beberapa bagian aku taruh kalimat-kalimat kecil yang isinya tentang kata-kata afirmasi positif gitu. Plus juga ada beberapa kata-kata motivasi. Jadi ini aku pakai sebagai self-reminder sama untuk memotivasi perjalanan aku di tahun 2024. Nah, vision boardnya udah selesai, sekarang beralih ke goal setting. Kalau untuk ke goal setting, itu isinya kurang lebih kayak hal-hal apa aja yang pengen aku capai di tahun ini. Terus gimana cara aku biar bisa capai mimpi-mimpi aku yang udah aku tulis, dan hal apa aja yang pengen aku fokusin. Pokoknya aku tinggal ikutin aja sih template dan juga panduan yang ada di buku planner dari RA Planner ini. Dan kalau aku rasa ada yang pengen aku tambahin, tinggal aku improve aja.
Nah, itu tadi hal-hal yang aku lakukan untuk mempersiapkan diri aku di tahun 2024. Semoga segala hal baik yang kita doakan, kita harapkan, segala macam mimpi-mimpi kita yang sudah kita selalu bawa dalam doa, semoga Tuhan bekerja sendiri di dalamnya. Semangat untuk kita semua untuk memasuki tahun 2024 ini. Masih ada 11 bulan ke depan, jadi semangat berjuang sampai nanti di bulan Desember dan ganti tahun lagi. Thank you so much juga udah menonton video ini sampai akhir. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan sampai ketemu di video aku yang selanjutnya dan selanjutnya. Bye-bye!